Cek satu cek. Ada kalian. Halo guys, gimana kabar hari ini? Aman-aman kan? Film yang kami menceritakan kali ini adalah lanjutan dari Alice in Wonderland, di mana kali ini Alice akan kembali berpetualang di dunia Wonderland. Dan Alice akan masuk ke dunia tersebut dengan menggunakan sebuah cermin. Penasaran kan gimana keseruan petualangan Alice lagi? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan badai di tengah lautan Selat Malaka pada tahun 1874. Sebuah kapal yang dinaiki oleh Alice sebagai kapten sedang dipojokkan oleh beberapa kapal perampok. Kapal yang dinaiki Alice ditembak oleh kapal perampok dan menabrak batu karang di perairan dangkal. Kapalnya pun mulai miring dan saat akan menabrak batu besar, Alice memotong layar sehingga kapal dapat menghindar bebatuan dan lolos dari kejaran kapal perampok. Alice berkata satu-satunya cara mencapai hal yang mustahil adalah dengan percaya hal tersebut tidak mustahil. Alice kemudian meminta salah satu kru kapal bernama Harper untuk mengatur laju kapal menuju London. Dan film Alice Through the Looking Glass pun dimulai. Scene kemudian berpindah pada tahun 1875. Alice serta krunya telah tiba di London. Ibu Alice telah menunggunya di pelabuhan. Namun seorang pria mengejarnya dan memberitahukan bahwa Ascot, ayah dari seorang pria bernama Hamis yang pernah melamar Alice, telah meninggal dunia. Kini Hamis menjadi ketua dewan menggantikan posisi ayahnya. Tanpa sadar, seekor kupu-kupu berwarna biru terlihat memperhatikan mereka dan mengikuti pria itu. Saat berada di rumah, Alice menceritakan pengalaman berlayar pada ibunya. Ia juga berencana menemui Hamis untuk membicarakan bisnis. Namun, ibunya ingin Alice tinggal lebih lama. Malam harinya, Alice dan ibunya datang ke rumah Hamis dalam acara perayaan jabatan Hamis, walaupun sebenarnya mereka tidak diundang. Alice menggunakan gaun dengan warna yang cukup mencolok. Saat masuk ke dalam, kupu-kupu biru menyusul Alice. Di dalam ruangan, Alice menarik perhatian semua orang karena gaunnya. Ia kemudian bertemu dengan Hamis dan juga istrinya Alexandra. Hamis kemudian memperkenalkan Alice kepada para anggota dewan. Saat Alice akan menceritakan ekspedisi selanjutnya, Hamis menyelanya dengan berkata tidak ada lagi ekspedisi lanjutan dan ia justru menawari jabatan sebagai juru tulis. Alice marah dan menganggap Hamis melakukan ini padanya karena sakit hati lamarannya ditolak. Hamis dan para dewan juga menertawakan posisi Alice yang menjadi kapten kapal ekspedisi. Yang membuat Alice kaget adalah saham yang diberikan ayah Hamis padanya ternyata telah dijual oleh ibunya pada Hamis, beserta surat hutang rumah dan kapal Alice telah menjadi jaminan atas hutang tersebut. Alice dipaksa untuk menyerahkan kapalnya yang bernama Wonder agar rumahnya tidak disita. Alice kemudian berdebat dengan ibunya yang ingin Alice hidup seperti wanita pada umumnya. Alice menangis di taman dan tiba-tiba saja seekor kupu-kupu biru menyapa Alice. Alice menyadari kupu-kupu biru itu adalah Absalom. Alice mengejarnya hingga ke ruang kerja Ascot. Absalom masuk ke sebuah cermin. Tangan Alice dapat menembus cermin itu saat ia mencobanya. Sesaat kemudian beberapa orang menggedor-gedor pintu menyuruh Alice keluar. Alice pun langsung segera masuk menembus cermin. Ia kini berada di ruangan yang sama persis dengan ruang kerja Ascot, namun ruangan itu terang dan tubuh Alice menjadi sangat kecil. Alice memanjat turun dan berhadapan dengan beberapa bidak catur yang bisa bergerak dan bicara. Tanpa sengaja, Alice menyenggol seseorang dan membuatnya pecah. Absolum menggiring Alice ke sebuah pintu dan saat berjalan melewati pintu, Alice terkejut karena ternyata ia terlempar di udara bebas. Kemudian Alice terjatuh di antara bunga-bunga. Di sana penghuni Wonderland sudah menunggunya. Mereka adalah Ratu Putih, Kelinci Putih atau White Rabbit, Tweedle dan juga Tweedledum si anjing Bayard, si tikus Dormouse, March Hare si kelinci tua, Chase si kucing yang bisa menghilang, dan Bandersnatch si anjing besar. Mereka mengabarkan bahwa Hater si pembuat topi kini menjadi muram. Ia tidak pernah tersenyum lagi. Bayard bercerita saat ia dulu bermain bersama Hater, Hater tiba-tiba menemukan topi kertas biru yang mengingatkan Hater pada tragedi keluarganya yang dibunuh Jabberwocky. Sejak saat itu, Hater tidak seperti dirinya lagi. Alice akhirnya mendatangi rumah Hater. Hater menyambutnya dengan senang dan mengajaknya masuk ke rumahnya. Hater bercerita tentang keluarganya yang sudah bertahun-tahun hilang. Ia yakin keluarganya masih selamat sejak menemukan topi kertas biru itu. Hater sangat ingin memperbaiki keadaan karena ia belum sempat meminta maaf pada ayahnya. Hater yakin Alice dapat menemukan keluarganya. Meski Alice berkata keluarga Hater sudah meninggal. Hater seketika berubah dan ia menyuruh Alice keluar dari rumahnya.
don't know who you are. Scene berpindah di mana Alice memberitahukan pada warga Wonderland bahwa Heather benar-benar sakit. Heather bisa sembuh hanya jika Alice bisa membawa keluarga Heather kembali. Ratu Putih pun memberitahukan satu-satunya jalan keluar adalah dengan kembali ke masa lalu melalui Chronosphere milik Time. Dan hanya Alice yang dapat menggunakannya karena ia tidak berasal dari Wonderland. Alice memutuskan untuk membantu Heather. Ratu Putih membawanya pada sebuah jam besar yang akan membantu Alice kembali ke masa lalu. Alice masuk ke dalamnya dan berjalan hingga sampai pada sebuah jarum jam besar. Tidak ada seorang pun yang menyahut panggilan Alice. Alice pun kembali menjelajah dan melihat seorang pria tergelincir. Pria itu adalah Time. Time kemudian mengambil sebuah jam atas nama Brilliam Hinkle dan bersamaan dengan itu seorang pria tua yang sedang makan meninggal seketika. Time masuk ke pintu lain yang berisi jam orang-orang yang sudah meninggal. Namun tanpa sengaja Alice menyenggol pintu. Ia akhirnya memperkenalkan diri dan meminta bantuan pada Time. Sesaat kemudian beberapa robot kecil muncul dan mereka adalah para detik. The machine, Wilkins. How is it? Curious. And I suppose every second counts. Count. Di dalam ruangan Time malah mempercepat waktu agar penjelasan Alice cepat selesai. Ia menyuruh Alice keluar dan berpesan bahwa Alice tidak bisa mengubah masa lalu. Tiba-tiba semua detik berbaris menghadap Yang Mulia. Ia adalah Ratu Merah. Ratu Merah masuk ke ruangan Time untuk meminta hadiah. Time memberinya sebuah kotak musik kecil yang kemudian dilempar oleh Ratu Merah. Ratu Merah menjadi menangis. Sementara itu, Alice menjelajahi lorong dan menemukan Chronosphere. Ratu Merah meminta Time menyerahkan Chronosphere untuknya agar bisa memerintah di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sedangkan Alice saat ini sudah menghampiri Chronosphere. Alice mengambilnya dan Time menyadari hal itu langsung berlari keluar. Para detik berubah membesar dan menjadi para menit. Para menit pun mengejar Alice dan membuat Alice terjatuh dan tidak sengaja menjatuhkan Chronosphere ke lantai. Chronosphere berubah menjadi besar dan Alice segera masuk ke dalamnya dan mencoba mengendalikan Chronosphere. Saat akan menabrak Ratu Merah dan Time, Alice menghilang dan menembus ke dimensi lain yang menyerupai lautan. Alice menyadari cara mengendalikan Chronosphere sama dengan mengendalikan kapal. Alice lalu membawanya menuju masa lalu Heather. Scene berpindah di mana memperlihatkan Ratu Merah yang menjadi sangat marah yang mengetahui kedatangan Alice yang dulu membunuh Jabberwocky dan membuatnya diasingkan dari istana. Time bertekad akan menemukan Alice karena nyawanya bergantung pada Chronosphere. Di sisi lain, langit di Wonderland sempat gelap dan para warga Wonderland serta Ratu Putih menyadari Alice berhasil membawa Chronosphere. Alice mengendalikan Chronosphere dan menuju hari Horrorvendus. Tiba-tiba saja Time datang mengejar dan menabrak Alice. Namun hal ini justru membantu Alice menuju hari Horrorvendus. Alice terlempar dan Chronosphere kembali menjadi bola kecil. Alice segera menemui Heather, namun Heather yang ada di sana tidak mengenalinya. Alice mengejar Heather sambil menjelaskan maksud kedatangannya hingga mereka sampai di sebuah tempat di mana Ratu Putih dan Ratu Merah sedang dipakaikan mahkota. Tapi sayangnya mahkota untuk Ratu Merah kekecilan. Mahkota itu patah dan semua orang menertawakan Ratu Merah. Ratu Merah menjadi sangat marah dan memaki semua orang. Ayahnya sangat kecewa melihat kelakuan Ratu Merah dan langsung mengumumkan pada rakyatnya bahwa jika suatu saat ia meninggal, yang meneruskan taktanya adalah Ratu Putih karena Ratu Merah dirasa tidak cocok untuk memimpin. Ratu Merah semakin marah dan kepalanya semakin membesar. Ratu Merah juga bersumpah akan membalas dendam pada keluarga Heather yang membuatkan mahkota. Ratu Merah keluar dari ruangan dan dikejar oleh Ratu Putih. Semua tamu jadi bubar. Ayah Heather memarahi Heather karena ikut menertawakan Ratu Merah. Heather pun tersinggung dan ia memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan keluarganya. Alice mengejar Heather dan membujuknya tetap tinggal agar keluarganya tidak terbunuh. Tapi Heather tetap pergi dan Alice pun menemui ayah Heather yang masih bersama keluarganya. Namun belum sempat Alice bicara, Ratu Putih menghampiri keluarga Heather untuk meminta maaf. Ia meminta agar keluarga Heather dapat memaklumi perilaku Ratu Merah karena dulu kepalanya terbentur di alun-alun saat Harryvale. Mendengar hal itu, Alice memutuskan untuk kembali ke Harryvale agar hari Horrorvendus tidak pernah terjadi. Sementara itu di Wonderland, Time menghampiri Heather untuk mencari Alice. Di sisi lain terlihat Alice yang sampai pada Harryvale. Di sana sedang turun salju dan terlihat para warga Wonderland yang masih anak-anak. Waktu menunjukkan hampir pukul 6. Heather kecil menghampiri Alice dan mengajak Alice ke rumahnya.
Saat ayah Heather selesai mengukur kepala Alice, Heather menunjukkan topi kertas buatannya pada ayahnya. Topi kertas biru persis dengan yang ditemukan oleh Heather dewasa. Namun ayah Heather tidak sengaja merobek topi itu dan membuangnya. Alice pun mulai gelisah saat melihat jam. Sudah hampir jam 6 sore. Alice bergegas pergi sebelum sempat mencoba topi buatan ayah Heather. Berpindah ke istana, Ratu Putih kecil diam-diam mengambil kue dari dapur dan memakannya di dekat kasur Ratu Merah. Remah-remahan kue itu berserakan di lantai dan Ratu Putih kecil mencoba menyembunyikan sisa remahan ke bawah kasur. Ratu Merah kecil pun tiba-tiba datang dan Ratu Putih kecil segera pergi. Sementara di Wonderland, warga Wonderland mempermainkan Time. Time yang kesal membuat waktu di Wonderland selalu berada di 1 menit sebelum mereka minum teh. Sehingga mereka selalu gagal saat akan menuang teh karena waktu terus kembali. Scene kembali ke istana saat hari Vel. Ibu dari Ratu Merah dan Putih bertanya pada Ratu Merah dan Putih kecil siapa yang mengambil kue di dapur. Ratu Merah kecil menjadi tertuduh karena remahan kue itu ada di bawah kasurnya. Ratu Merah kecil pun membela diri dan meminta Ratu Putih kecil untuk mengaku. Namun Ratu Putih kecil mengelak sehingga Ratu Merah kecil pun disalahkan. Ia sangat marah dan berlari keluar. Bersama dengan itu, jam menunjukkan tepat jam 6 sore. Alice yang melihat Ratu Merah kecil berlari langsung mencegahnya terbentur jam besar agar hari Horrofundus tidak terjadi. Namun Ratu Merah kecil justru jatuh tersungkur dan kepalanya membentur batu. Orang-orang mengelilinginya, ayah dan ibunya segera membawanya kembali ke istana. Alice sadar ia tidak bisa mengubah masa lalu, namun ia bisa belajar sesuatu dari masa lalu. Alice melihat ayah Heather yang ternyata menyimpan topi kertas buatan Heather di saku jasnya. Dan Alice menyadari saat Time masuk ruangan jam orang-orang yang sudah meninggal, tidak ada jam keluarga Heather di sana, yang artinya keluarga Heather masih hidup. Tiba-tiba Alice ditarik oleh Time, namun beberapa saat kemudian Time kesakitan dan jam-jam menjadi kacau. Alice melihat cermin di sampingnya dan ia meminta maaf pada Heather lalu masuk ke dalam cermin. Alice pun terbangun di atas sebuah kasur. Ternyata ia kembali ke dunia nyata. Ibunya menjelaskan bahwa Alice dibawa ke sebuah lembaga oleh Hami setelah ditemukan bertingkah aneh di ruang atas keluarga Ascot. Seorang dokter bernama Dr. Bennett akan membius Alice, namun Alice berhasil mengambil bius diam-diam dan menyuntikannya pada Dr. Bennett. Ibu Alice membantu Alice kabur dan Alice pun terjun dari atap dan membawa kereta kuda. Ia kembali masuk ke dalam cermin di ruang kerja Ascot dan menuju ke hari Horrofundus. Ternyata terjadi kebakaran di mana-mana yang disebabkan oleh serangan seorang monster. Alice berlari mengejar keluarga Heather, namun ia terhalang semburan api. Keluarga Heather ternyata dibawa oleh pasukan merah yang dipimpin oleh Ratu Merah untuk membalas dendam. Ayah Heather tidak sengaja menjatuhkan topi kertas buatan Heather. Scene lalu berpindah ke Wonderland di masa sekarang. Alice mendatangi rumah Heather untuk mengabarkan keluarganya masih hidup. Namun kondisi Heather sudah melemah. Detak jantungnya hampir tidak terdengar. Alice terus memohon pada Heather untuk bangun. Ia menceritakan tentang topi kertas Heather yang disimpan ayahnya. Alice juga menyelipkan topi kertas ke tangan Heather dan berkata ia mempercayai Heather. Heather pun terbangun dan mereka kemudian berpelukan. Setelah Alice berkata keluarga Heather ditahan oleh Ratu Merah selama bertahun-tahun, Heather langsung pulih dan bertekad untuk mencari Ratu Merah untuk membawa keluarganya pulang. Di sisi lain, saat Ratu Merah sedang mempermainkan sesuatu di dalam sebuah bingkai kaca, tiba-tiba Time datang dan melaporkan ia kehilangan jejak Alice karena Alice masuk menembus cermin. Alice juga selalu berkata akan menyelamatkan keluarga Heather. Ratu Merah memerintahkan pengawalnya untuk membawa Time. Sementara itu, Alice dan warga Wonderland menuju ke Istana Merah. Mereka kemudian berpencar untuk mencari keberadaan keluarga Heather. Alice dan Heather membuka pintu sebuah ruangan di atas, namun tidak ada siapapun di sana. Alice menguatkan Heather yang masih yakin keluarganya ada di sana. Tiba-tiba pandangan Heather tertuju pada sebuah bingkai kaca. Ternyata keluarga Heather ada di sana dengan ukuran tubuh yang sangat kecil. Semua anggota keluarganya sangat lengkap, namun semua jendela menutup. Ratu Merah merampas Chronosphere dari Alice dan para warga Wonderland juga ditahan. Ratu Merah melemparkan Chronosphere dan akan menggunakannya. Alice memberi peringatan bahwa masa lalu tidak bisa diubah karena ia sudah pernah mencoba dan tidak berhasil. Ratu Merah pun tidak peduli dan ia membawa paksa Ratu Putih menaiki Chronosphere. Mereka pun menghilang dan keadaan Time semakin melemah. Sementara para detik dan menit kini berubah menjadi jam. Mereka berusaha menghentikan pergerakan jam besar dan para penjaga Ratu Merah membebaskan Alice dan warga Wonderland karena Ratu Merah tidak memperlakukan mereka dengan baik.
Scene lalu berpindah ke istana pada hari Vel, di mana Ibu Ratu Merah dan Ratu Putih mempertanyakan tentang remahan kue yang ditemukan di bawah kasur Ratu Merah. Ratu Putih tetap tidak mau mengaku agar tidak merubah masa lalu. Ratu Merah sangat marah dan ia mendobrak pintu dan berteriak. Namun tubuhnya seketika menjadi pohon merah. Begitu pula Ratu Merah kecil, Ratu Putih kecil, dan ibunya. Beberapa saat kemudian Alice dan Heather datang, namun seluruh ruangan hingga semua tempat berubah dipenuhi akar merah. Alice, Heather, dan Ratu Putih menaiki Chronosphere. Akar merah telah menjalar ke segala tempat. Alice pun mengendalikan Chronosphere menuju jam besar dan berlari untuk mengembalikan Chronosphere ke tempat asalnya, sementara Ratu Putih telah menjadi akar merah karena berusaha membawa Ratu Merah. Heather dan keluarganya ikut berubah. Warga Wonderland pun saling mengucap salam perpisahan dan mereka semua menjadi akar merah. Time membantu Alice dengan menahan detik pada jam yang ada di dadanya karena jam itu juga terhubung dengan jam besar. Namun ia juga berubah menjadi akar. Begitu pula Alice, belum sempat ia menaruh Chronosphere, tubuhnya telah berubah menjadi akar merah. Akar merah juga menjalar ke permukaan cermin ruang kerja Ascot. Beberapa saat kemudian terlihat percikan cahaya pada Chronosphere dan tempatnya. Chronosphere berhasil kembali ke tempatnya dan semua akar merah hancur dan menghilang. Perlahan semua orang pun terbebas. Ratu Merah yang melihat Chronosphere sudah berada di tempatnya bersedih karena merasa ia selalu tidak beruntung dan tidak ada yang menyayanginya. Ratu Putih pun berkata ia menyayangi Ratu Merah dan ia menyesal atas apa yang ia lakukan di masa kecil, di mana ia seharusnya mengakui bahwa ia yang memakan kue itu. Ratu Putih memohon maaf dan Ratu Merah menangis karena sebenarnya yang selama ini ia inginkan hanyalah permintaan maaf dari Ratu Putih atas kejadian masa kecilnya. Mereka pun berpelukan, namun Heather tiba-tiba datang meminta tolong pada Ratu Putih untuk mengembalikan keadaan keluarganya. Dan kini Heather berkumpul kembali dengan keluarganya. Heather pun meminta maaf pada ayahnya dan mereka berbaikan. Sementara itu Alice meminta maaf pada Time karena tidak mendengarkan peringatan Time. Alice menyerahkan jam milik mendiang ayahnya untuk disimpan di sana. Dan Alice kemudian mengucap salam perpisahan pada Heather dan semua warga Wonderland dan ia masuk menembus cermin. Scene lalu berpindah ke rumah Alice di mana Hamis sedang berada di sana untuk mengambil kapal ayah Alice. Saat akan menandatangani surat penyerahan, Alice datang. Bukan untuk mencegah, Alice justru menyuruh ibunya untuk segera menandatangani surat itu. Karena menurut Alice, kapal masih bisa dicari, sedangkan Alice hanya punya satu ibu di dunia ini. Hamis pun tertawa dan berkata Alice akan menjadi juru tulis di tempatnya, namun ibu Alice berkata ia bersyukur Alice tidak menikahi Hamis karena Hamis bukan laki-laki yang baik. Ibu Alice merobek surat itu dan membawa Alice pergi. Scene lalu berpindah ke pelabuhan. Kini Alice dan ibunya mendirikan usaha mereka sendiri. Alice dan ibunya pun segera menaiki Wonder untuk berlayar. Dan film Alice Through the Looking Glass pun selesai. Gimana guys keseruan petualangan Alice kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya. Dan hidup adalah petualangan yang berani atau tidak sama sekali. Dadah.